Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, walaupun kadang-kadang menjengkelkan. Saya tadi sudah bertemu dengan klien kami, saudara Fadil Fajar Bajide, dan pertemuan itu lebih kurang 30 menit ya. Saya minta secara khusus ke Bu Kanit untuk bisa bertemu beliau karena saya baru nyampe dari Medan dan baru ada urusan di Bareskrim. Jadi tadi Fadel kondisinya sehat dan dia pakai peci ya warna putih, dan kalimat pertama yang dia sampaikan, saya sekarang lebih tenang. Ya mungkin kalau dulu Fadel dance, kemudian mungkin kadang-kadang lupa sholat, sekarang Fadel sudah lebih dekat ke Tuhan, sudah lebih dengerin dong, sudah lebih menerima kira-kira legowo, walaupun Fadel tidak melakukannya. Kemudian dia bertanya bagaimana perkembangan Loli. Ya, dia kan nggak pegang handphone ya, bisa sampaikan ya Loli sekarang ya bisa dibilang di luar. Tapi kalau bagian perkembangan ibunya saat ini yang sudah jadi tersangka di kasus yang berat, yang menurut saya yakin beliau juga sekarang posisinya dalam keadaan dia paling tidak mengkhawatirkan lah bagaimana nasib dia kalau ke depannya ibunya misalnya atau aminnya ditahan gitu ya. Nah lalu kemudian dia bilang, oh begitu ya, oh iya, terus pacarnya gimana? Saya bilang, saya memang melihat sepertinya dia punya pacar baru. Terus boleh nggak om saya lihat? Oh saya nggak pegang HP-nya dan saya kira udah kamu lupakan aja. Udah om, saya nggak mau ingat itu lagi karena memang yang saya rasakan sekarang benar-benar ya merasa dikhianati. Gimana sih om gitu kan perasaan dia gitu. Dan dia sampai sekarang masih belum percaya, kan Rahmat masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Saya juga bilang, saya juga sebenarnya kalau ditanya kecewa juga dengan Loli. Kenapa Loli di awal begitu konsisten, begitu fighter, dan belakangan malah merubah keterangan sehingga akhirnya Fadel ditahan. Kemudian tentang rencana membuat laporan terhadap Loli, beliau prinsipnya setuju, tetapi Fadel minta dikomunikasikan kembali kepada keluarganya, terutama kepada orang tuanya yaitu Pak Umar, kakaknya Martin, dan Bintang, bahkan Ibu. Nah, jadi hasil pertemuan saya nanti saya akan sampaikan ini kepada Martin, karena Martin yang selalu komunikasi dengan kami, dan seperti apa langkah hukum berikutnya ya kita akan dalami, kita akan pelajari, dan insya Allah kita akan ambil langkah yang baik, yang konkret terhadap Loli. Jadi pesan dari Fadel tadi, om tetap bantu saya, dan juga ada Rahmat tadi datang, kemudian kita support dia, dan dia bilang saya sekarang lebih dekat dengan Tuhan. Terus saya tanya, gimana keadaan kamu di dalam, berapa orang teman kamu? Dia bilang kami ada 6 orang, semua baik-baik aja om. Dan Fadel kan udah pernah juga di sini ditahan. Nah, jadi tidak ada masalah, mereka baik-baik semua, tidak ada kendala, tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam. Ya, mudah-mudahan baik. Dan saya lihat dia malah agak gemukan gitu, agak gemuk dikit, dan
mukanya lebih bersih. Begitu yang saya lihat tadi dengan Rahmat. Bang, tadi abang bilang bahwa ada dugaan dia tidak bersalah. Nggak salah tidak membersek maksudnya. Abang ada niat untuk terapi nggak sih bang dengan tersangka ini dan begitu? Sekali lagi masalah terapi, masalah gelar perkara khusus itu semuanya tergantung kepada orang tuanya. Jadi untuk finalnya kita lakukan upaya hukum pra peradilan atau gelar perkara khusus itu sangat tergantung dari orang tua. Adapun tentang surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah diproses dan belum dijawab oleh Kapolres. Nanti saya akan coba cross check lagi. Gitu. Bapak Fadil sekarang benci bang sama Loli bang apa? Gimana perasaannya? Saya justru apa ya, terharu Fadil itu menyatakan tidak benci kepada Loli. Saya juga terharu. Kamu benci enggak? Ya sudahlah, kalau dia memang itu yang terbaik, kecewa ya kecewa, tapi tidak benci. Dia kata dia tidak benci. Berarti nggak ada dendam ya bang? Tapi merasa dikhianati nggak bang? Itu pasti. Dia merasa dikhianati dan tapi itu tadi pertanyaan dia dengan pertanyaan saya itu muncul. Apakah ini benar datang dari dirinya atau apa? Karena nanti kalau misalnya perkara NM naik, misalnya sampai dia ditahan, tentu Loli juga berpikir gitu kan. Kalau memang dia kemarin murni keterangan itu dari dia tanpa ada tekanan siapapun, ya mungkin kasusnya akan lanjut sampai persidangan. Tapi kalau ternyata dia kemarin ada tekanan dan dia berubah pikiran, masih ada waktu sebelum P21. Bang, tapi gimana perasaan Fadil yang ngedengar Nikita jadi tersangka? Mungkin apakah ada perasaan? Dia sudah tahu, biasa saja. Biasanya kan dia itu kan orangnya represif juga kan. Oh ya om, ya. Dia termasuk menurut saya ya anak-anak, tapi memang kalau tidak cocok dia agak marah. Tadi enggak. Oh ya om, aku udah tahu. Kamu udah tahu sudah om. Mungkin dapat info, mungkin dapat dari teman-teman atau apa. Ya dia hanya bilang berapa lama hukumannya itu om si NM 20 tahun ancamannya. Oh iya. Terus saya berapa om? Saya bilang, saya kan nggak mungkin ngomong berbohong kan. Kalau dugaan kekerasan seksual di bawah umur itu 15 tahun, kalau aborsi itu 4 tahun, akumulasi 19. Dan memang berat. Tapi dalam persoalan ini bisa jadi kalau sampai saya tanya, Padahal kamu benar tidak tahu kalau dia hamil? Tidak. Kamu benar bahwa dia melakukan aborsi itu video call dengan kamu? Enggak. Ya itu cukup. Nah, jadi tergantung dengan Pak Umar, Martin, Bintang. Kalau dia tergantung keluarganya. Lapor ya lapor, enggak. Dan dia terima, tapi bukan berarti dia mengaku salah. Dan dia enggak stres. Kan saya bisa lihat ini stres juga. Dia nyaman aja. Tadi ketemu sama Bu Ade, ketemu sama anak saya Dokter Anggi, kakak saya sama Rahmat juga, sama Rahmat Rizky sama Wafi ya. Mana mereka? Mak, sini Mak. Ya Pak, Wafi Pak. Sini Mak, Wafi, sini. Bang, Bang Pak sebagai Sini Mak. Bang, artinya Fadil sendiri meragukan kesaksiannya Loli gitu. Bukan meragukan, memang dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Loli itu tidak benar. Bukan meragukan lagi, tidak benar. Iya. Ya nanti dibuktikanlah di persidangan. Ini sebetulnya begini ya. Akibat kasus Fadil melebar kemana-mana. Iya kan? Contoh, berseteru dengan saya, akhirnya berseteru dengan Fitri Salhuteru, akhirnya berseteru dengan Reza Gladys, berseteru dengan si Sheila Saukia. Nah, baru kemudian geng-gengan orang ini. Nah, dia dengan Dokter Okinya misalnya ya, diduga ya. Dia juga dengan si Doktifnya misalnya. Jadi saya dengan dia ribut kemana-mana. Ujung-ujungnya ini tersangka, terus kasus menunggu. Ya babak belur lah, kalau menurut saya babak belur.
Jadi ini bukan sesuatu yang baik. Ini harus, menurut saya ya harus dicermati dengan baik, harus dipahami betul sehingga nanti ketika kasus ini melebar, ini nggak bisa dianggap enteng. Begitu.